saya Margareta Yeyen Tahun. Dan saya Kristi Nikola Wesameko. Baik, hari ini kami akan membahas materi mengenai strategi pemberantasan korupsi yang meliputi penindakan, pencegahan, peran pemerintah, dan juga peran masyarakat. Benar Yen, topik ini sangat penting karena pemberantasan korupsi membutuhkan strategi yang terarah, terukur, dan melibatkan semua pihak. Mari kita mulai pembahasannya. Oke, baik. Pada segmen yang pertama di sini sudah ada dua narasumber kami. Yang pertama saudari, saya Yosefina Natalia Putri. Dan saudari, Saya Marta Rova. jadi mereka adalah teman-teman kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Tenggara. program studi manajemen. Jadi segmen yang pertama ini kami akan membahas materi mengenai dasar strategi pemberantasan korupsi. Oke, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Menurut teman-teman Natali dan juga Marta, apa yang dimaksud dengan strategi pemberantasan korupsi? Jadi, yang dimaksud dengan strategi pemberantasan korupsi adalah langkah-langkah yang disusun secara sistematis untuk mengurangi dan mencegah terjadinya tindakan korupsi. Nah, dalam sistem ini terdapat dua sesi utama. Yang pertama yaitu penindakan dan yang kedua yaitu pencegahan. Ya, betul sekali. Jadi, penindakan itu berfokus pada penghukuman pelaku, sedangkan pencegahan itu berfokus pada memperbaiki sistem di mana agar tidak ada celah bagi para koruptif, agar koruptif tidak muncul lagi. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Di sini saya menambahkan sedikit bahwa membagi strategi hanya pada penindakan dan pencegahan mungkin masih terlalu luas ya. Iya benar Yen. Saya juga mau tambahkan sedikit, mungkin masih banyak literatur yang menekankan bahwa pentingnya perlindungan whistleblower dan budaya organisasi lebih bersih sebagai komponen strategi yang tidak kalah penting juga. Oke, baik. Di segmen yang kedua ini juga masih ada teman-teman kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Tenggara. Program studi manajemen. Oke, ada saudara. Perkenalkan, nama saya Valen Bahan. Dan saudara, Perkenalkan, nama saya Laurentius Stephen Mau. jadi di segmen kedua ini kami akan membahas mengenai strategi pemerintah. Oke, langsung saja kepada pertanyaannya. Menurut teman-teman Valen dan juga Steven, apa saja strategi pemerintah dalam pemberantasan korupsi? Baik, untuk berbicara mengenai strategi pemerintah, itu kita berbicara mengenai langkah apa saja yang harus dibuat oleh pemerintah. Nah, menurut saya, langkah yang patut dibuat oleh pemerintah itu dia harus ikut mencampur tangan untuk lebih memperkuat lagi instansi penegak hukum, di mana supaya terciptanya kelola yang lebih bersih, efisiensi, dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik dan sistem administrasinya itu lebih terjaga lagi. Mungkin demikian dari saya. Mungkin menurut teman Steven, Selain itu juga pemerintah menerapkan sistem akuntabilitas. Selain itu juga pemerintah menerapkan sistem transparansi dan juga akuntabilitas terhadap pengelolaan dana, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap lembaga-lembaga seperti KPK, BPK, dan juga inspektorat. Nah, ini saja yang saya tambahkan. Oke, poinnya menarik ya teman-teman. Namun juga kita perlu catat, strategi pemerintah bisa terganjal jika komitmen politik tidak kuat. ya Yen. Jadi jika bukan hanya soal reformasi birokrasi, tetapi juga bagaimana kemauan pemimpin menjadi faktor penentu keberhasilannya upaya anti korupsi. Ini pada segmen yang ketiga juga ada teman-teman kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Tenggara. Program studi manajemen. Baik, yang pertama saudari. Saya Agustina Falnia. Dan saudari, Saya Claudia Juntapeno. jadi di segmen ketiga ini kami akan membahas mengenai penindakan korupsi. Oke, langsung saja pada pertanyaannya. Menurut teman-teman Falnia dan juga Claudia, bagaimana bentuk strategi penindakan dalam pemberantasan korupsi? Oke, mungkin dari saya itu strategi pemberantasan korupsi itu ada beberapa langkah atau beberapa tahap. Yang pertama itu adalah penyelidikan. Jadi sebelum tugas yang berwenang itu menangkap pelaku korupsi, maka mereka harus melakukan penyelidikan, mencari tahu apakah orang tersebut benar-benar melakukan korupsi atau tidak. Kemudian setelah penyelidikan itu adalah menyidik, di mana setelah mendapatkan pelaku korupsi, maka mereka akan memeriksa orang tersebut. Apakah mungkin di balik mereka ada orang lagi yang melakukan korupsi? Setelah itu adalah menuntut. Jadi setelah penyelidikan dan juga menyidik kasus itu, mereka akan membawa kasus tersebut kepada pihak yang lebih berwenang lagi, yaitu kepada kejaksaan ataupun hakim. Dan tahap yang keempat itu adalah menghukum.
Jadi setelah melalui 3 strategi atau 3 langkah tadi, maka hakim itu akan memberikan hukum yang setimpal kepada mereka, bisa berupa denda, penjara ataupun hukuman lain. Mungkin itu dari saya. Oh ya, mungkin dari teman Valnia. Kalau dari saya kurang lebih sama seperti yang sudah dijelaskan oleh saudari Claudia, bahwa penindakan itu pada intinya dia harus tegas dan juga konsisten. Nah, jadi kalau ada orang yang korupsi, yang pasti harus diselidiki dulu, kemudian diproses dan dihukum, dan tidak boleh tidak peduli jabatannya apa. Jadi jangan karena ya orang kaya ataupun orang yang berpengaruh berarti dia tidak boleh dihukum. Jadi kalau mereka korupsi ya sudah, mereka juga harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Kalau supaya orang-orang yang korupsi itu tahu bahwa kalau korupsi ya pasti mereka juga akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Dan kalau begini kan orang-orang tuh jadi pikir 2 kali ya kalau mau korupsi. Melakukan korupsi. Ya. Oke, saya setuju memang penindakan itu harus tegas, tapi praktiknya memang tidak selalu mudah ya. Masih ada kendala seperti tumpang tindih kewenangan lembaga dan proses hukum yang panjang. Iya betul ya, tanpa perbaikan aspek itu maka efek jerahnya juga bisa berkurang. Jadi di segmen 4 ini, Kami akan membahas tentang pencegahan korupsi. jadi kami akan bertanya kepada teman Natali dan juga Marta mengenai apa saja bentuk strategi pencegahan korupsi. Mungkin menurut teman Natali. Oke, menurut saya itu pencegahan korupsi dapat dilakukan melalui 3 strategi. Nah, yang pertama yaitu terkait pendidikan karakter anti korupsi, dan yang kedua yaitu transparansi anggaran, dan yang ketiga yaitu pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan layanan publik. Nah, hal ini dilakukan untuk mengurangi kontak langsung yang berpotensi terjadinya suap. Oke, selanjutnya mungkin dari saudari Marta. Oke, baik, di sini saya akan menambahkan sedikit mengenai pencegahan, di mana pencegahan itu juga mencakup pembangunan integritas, pembenahan SOP, serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang nilai kejujuran dan tanggung jawab untuk masyarakat. Mungkin itu saja dari saya. Oh ya, terima kasih teman Natali dan juga Marta. Saya sangat setuju. Mungkin saya juga bisa menambahkan, hanya saja digitalisasi layanan tidak otomatis menutup ruang korupsi. Jika integritas SDM masih lemah atau pengawasan longgar, Maka sistem apapun tetap bisa disalahgunakan. Jadi teknologi itu harus dibarengi dengan pembenahan mentalitas dan juga sistem pengawasan. Yang kelima di sini kami akan membahas tentang peran masyarakat. jadi kami bertanya kepada teman Stephen dan juga Valen, menurut kalian berdua, bagaimana peran masyarakat dalam strategi pemberantasan korupsi? Mungkin menurut teman Stephen. Jadi menurut saya itu peran masyarakat itu berperan melalui pengawasan, pelaporan, dan juga penolakan terhadap praktik-praktik koruptif seperti gratifikasi dan juga pungutan liar. Itu mungkin saja yang saya sampaikan. Mungkin menurut teman Valen. Baik, kalau dari saya, karena tadi yang sudah disampaikan oleh saudara Steven, itu dia berbicara dari segi masyarakat umum. Dan kalau menurut saya melihatnya itu dari segi keluarga dan pendidikan. Itu menjadi salah satu poin penting juga dalam membentuk sifat dan karakternya itu dari sejak dini, sehingga dapat juga takut akan korupsi, sehingga itu dapat dicegah dari sejak dini. Oke. Terima kasih saudara Valen dan juga Stephen. Benar teman-teman bahwa masyarakat sangat berperan penting, namun perlu diingat juga tidak semua orang berani melapor. Ya, jadi perlindungan pelapor, akses informasi, dan transparansi pemerintah masih menjadi tantangan agar masyarakat bisa berperan aktif yang lebih optimal. Oke, di penghujung podcast kami, dalam segmen yang ke-6 kami akan membahas tentang tantangan dalam pemberantasan korupsi. Jadi di segmen ke-6 ini kami akan bertanya kepada teman Valia dan juga Claudia. Menurut teman Valia dan Claudia, apa sih tantangan yang sering dihadapi dalam pelaksanaan strategi pemberantasan korupsi? Mungkin menurut teman Valia. Oke, baik. Mungkin kalau menurut saya tantangan yang paling besar itu masih soal kebiasaan dan pola pikir masyarakat. Nah, jadi ini banyak masyarakat yang masih belum benar-benar sadar bahwa korupsi itu merugikan semua orang. Jadi dalam hal ini sikap anti korupsi mereka itu masih belum kuat.
Jadi ada yang masih cuek, ada yang merasa bahwa itu tuh urusan pemerintah dan bukan urusan mereka. Nah, pola pikir seperti itu yang bikin sikap anti korupsi mereka itu masih kurang kuat. Padahal kan seharusnya masyarakat itu juga harus terlibat dan peduli. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya kembalikan. Oke, mungkin dari saudari Claudia. Oke, dari saya kalau misalnya dari saudari Valia tadi berbicara dari segi masyarakat ya. Kalau dari saya itu berbicara mungkin dari segi aparatur. Karena zaman sekarang itu aparatur tuh biasanya kurang jujur dan kurang berintegritas dalam mengatasi hal-hal seperti korupsi ini. Biasanya aparatur itu kalau diberi uang dulu baru mereka bisa menangani kasus ini, kasus korupsi. Tapi kalau tidak diberi uang atau tidak diberi sesuatu itu biasanya mereka kayak masa bodoh gitu dengan kasus ini. Itu mungkin salah satu yang menjadi tantangan terbesar ya dari segi aparatur negara. Mungkin itu saja dari saya. Ya, terima kasih. Saya setuju dengan pendapat teman Valia dan juga Claudia. Selain tantangan budaya dan integritas aparat juga, kita harus perlu melihat tantangan di tingkat elit, yang dimana ketika korupsi terjadi di level pengambilan kebijakan, dampaknya juga akan jauh lebih luas dan penindakannya juga lebih sulit. Ya, mungkin ini juga harus menjadi perhatian dalam strategi pemberantasan korupsi itu. Oke, baik. Dari pembahasan kami yang sudah berlalu dari segmen pertama hingga segmen ke-6, menurut saya, strategi yang paling efektif itu adalah kombinasi penindakan yang tegas dan juga pencegahan yang kuat, karena dua hal ini saling melengkapi. Iya, betul ya. Kalau menurut saya, jika sistem transparan dan masyarakat berani mengawasi, maka peluang korupsi semakin kecil. Dengan pemberantasan korupsi, memang harus menjadi gerakan bersama. Oke, demikian pembahasan kami mengenai strategi pemberantasan korupsi. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi bekal dalam membangun budaya anti korupsi.